Baik, bagaimana cara mengetahui sakitnya ini termudarati atau tidak? Caranya diantaranya dengan dirasakan. Kebiasaan kemarin bagaimana? Kalau telat makan misalnya sampai bisa menambah parahnya. Nah, dari pengalaman kita, dari apa yang dirasakan oleh orang yang sakit tadi, kita tahu bahasanya ini termudarati. Atau yang kedua, dengan ia bertanya kepada dokter atau ahli kesehatan yang terpercaya, ya, yang mereka mengetahui bahwasanya kalau sampai telat makan ini bisa tambah parah. Baik, beberapa perkara yang berkaitan dengan ibu yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka, yang boleh berbuka adalah yang takut mudarat atas dirinya dan juga anaknya. Yaitu memiliki kekhawatiran, kalau saya berpuasa, maka saya bisa termudarati janin saya misalnya. Atau kalau saya berpuasa enggak keluar susunya sehingga anak saya enggak bisa minum. Atau kalau saya berpuasa maka saya akan sakit. Nah, orang yang demikian boleh dia untuk tidak berpuasa. Adapun seorang wanita yang hamil atau menyusui dan dia dalam keadaan sehat, karena ada sebagian ibu-ibu sehat Masya Allah, ya, dia berpuasa lancar susunya, dia berpuasa enggak termudarati janinnya, maka orang yang demikian wajib berpuasa atau tidak? Wajib, ya, karena dia orang yang sehat meskipun dia hamil atau dia menyusui, tapi kalau dia berpuasa enggak ada pengaruhnya, ya, maka dia wajib untuk berpuasa. Kewajiban orang yang hamil dan menyusui yang berbuka, ya, sekarang kalau ada ibu hamil dan menyusui dia berbuka, ya, apa yang harus dia lakukan? Kita lihat, kita perinci, ya. Yang jelas kalau dia berpuasa, kalau dia berbuka puasa di bulan Ramadan, maka kewajibannya yang jelas adalah dia harus apa? Mengqadha. Karena tadi kita sampaikan kalau uzurnya, ketidakmampuannya sementara harus apa? Mengqadha. Ya, dan orang yang hamil dan juga menyusui maka ini termasuk yang sementara. Yang jelas dia harus mengqadha. Kemudian yang kedua, sebabnya apa dia tidak berpuasa? Apakah dia khawatir dirinya sendiri atau khawatir untuk anaknya? Karena ini perinciannya lain. Kalau dia khawatir untuk dirinya sendiri karena dia merasa sakit, merasa lemes kalau berpuasa, maka ini dikiaskan, disamakan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit hanya mengqadha apa? Puasa saja. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau dia tidak berpuasa, kenapa tidak berpuasa? Saya khawatir dengan anak saya yang saya susui. Kalau dia berbuka puasa karena anaknya, khawatir dengan janin yang ada di dalam perutnya atau anak yang dia susui, dia sendiri sehat-sehat saja ibunya, ya, maka dalam keadaan demikian, selain dia mengqadha puasa, dia juga diharuskan untuk membayar fidyah. Berarti berapa kewajibannya? 2. Mengqadha tetap. Ditambah yang kedua harus membayar fidyah. Dari setiap hari yang dia tinggalkan harus dia membayar satu orang miskin, memberi makan satu orang miskin. Kemudian bagaimana seandainya dia meninggalkan puasa tadi karena sebabnya 2 sekaligus? Karena dia sendiri sakit dan dia khawatir anaknya termudarati. Jadi sebabnya 2 sekaligus. Dalam keadaan demikian, maka dia mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Kalau memang sebabnya 2 sekaligus, maka dia mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Yang jelas semua keadaan tadi, ya, dia harus apa? Mengqadha. Nah, taib. Kemudian tentang permasalahan yang berkaitan dengan orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar apa tadi? Membayar fidyah
Berkewajiban untuk mengqadha atau tidak? Tidak. Cara membayar fidyah bagaimana? Memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Berarti kalau 5 hari dia enggak 30 hari dia enggak berpuasa, berapa orang miskin? 30. Ukurannya bagaimana? Satu orang miskin diberikan setengah sok makanan pokok mentah. Setengah sok ini kalau diukur dalam dengan kilo kurang lebih 1,5 kilo beras. Yang jenengan bayar zakat fitrah 3 kilo. Itu 1 sok. Setengah sok berarti 1,5 kilo. Nabi SAW karena ini dikiaskan dengan fidyah haji. Ketika Nabi SAW mengatakan au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'. Setiap satu orang miskin setengah sa'. Ya, maka kalau memang ingin memberi mentahnya berarti kita berikan pinten kilo? 1,5 kilo beras. Kalau 30 butuh pinten kilo? Berarti butuh 45 kilo beras. Nggih, butuh 45 kilo beras. Kita bagikan. Satu orang miskin 1,5 kilo. Kalau ajeng memberikan mateng nggih saged. Diberikan 1 porsi cukup untuk 1 orang. Apalagi ditambah lauknya. Maka boleh. Mentahan saged, mateng saged. Boleh juga memberikannya dalam keadaan matang. Dahulu Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengumpulkan 30 orang fakir. Nggih, karena beliau sampun sepuh. Di akhir Ramadan beliau kumpulkan 30 orang miskin, kemudian memberi makan mereka. Berarti saged matang. Nggih, boleh matang, boleh mentah. Makanan pokok yang dibagi mentah bisa diberikan kepada 1 orang miskin. Tidak boleh diganti dengan uang. Nggih, jadi harus berupa apa? Makanan. Tidak boleh diganti dengan uang karena beliau mengatakan fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, bukan memberi uang. Dan di zaman Nabi sudah ada uang atau tidak? Sudah ada. Sudah ada dinar, sudah ada dirham. Boleh memberi makan di akhirnya dengan dikumpulkan atau secara terpisah-pisah. Maksudnya boleh kita kumpulkan dulu di akhir Ramadan, baru kita sekaligus memberi makan atau secara terpisah-pisah. Hari ini memberi makan orang miskin, besok lagi memberi makan orang miskin, dipisah-pisah boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Dikumpulkan di akhir atau setiap hari dia memberi makan 1 orang miskin? Alasannya apa? Karena melaksanakan kewajiban itu lebih cepat, lebih baik. Kita punya kewajiban membayar fidyah. Hari ini kita nggak puasa karena dia memang sudah sepuh. Kemudian langsung sorenya kita memberi makan 1 orang miskin. Maka ini lebih cepat, lebih baik.